Frog akan mampu untuk bisa memenangkan pertandingannya. Alright, dan inilah dia untuk 10 hero yang akan kita saksikan di game yang pertama. Match yang pertama antara Onyx Prime versus Cosmic Frogs. Dan akan siapa yang berjaya di game kali ini. So, without any further ado, let's get jump to the land of down. Let's go! Kita langsung aja menuju ke Land of Down. Di match pertama di game yang pertama untuk di hari ini. Antara Onyx Prime dan juga Cosmic Frog pastinya. Harusnya early akan lumayan agresif dari teman-teman tim Cosmic. Apalagi kan mengingat mereka punya Novaria nih. Yang bisa untuk ngasih pokingan lumayan banyak. Cuman untuk di early, ya ini seperti yang udah aku mention tadi ya. Bahwa Lilia dan juga Marcel untuk bisa mengalahkan keduanya di kontes area river bakalan lumayan sulit. So vision dari Onyx Prime mereka akan lebih optimal. Cuman kayak yang aku bilang, Cosmic mereka tetap harus main berani. Mengingat di sini Onyx Prime mereka bawa 2 marksman. Ya, late gamenya bakalan bahaya banget. Oh, tapi lihat percobaan pengambilan lama golnya sepertinya masih berhasil diambil tadi. Membuka retributions memang dari kedua belah jungler. Namun sekarang sepertinya dengan kehilangan lava golem Left pun agak sedikit tertinggal ya. Tapi jangan lupakan, emblem juga di sini akan berpengaruh. Terutama untuk dua belah gold ladder nih, Ricardo. Iya, betul banget ya. Dari arah seorang Fenzu dan juga Maul, ini mereka sama-sama menggunakan fighter ya tentunya ya. Untuk lebih sustain di area daripada laning mereka. Cuman yang menarik kalau misalkan Fenzu atau Melissa yang biasanya kan aku bahas ya. Mereka lebih keseringan aku ngeliatnya menggunakan Witness Finder. Tapi ternyata di sini daripada seorang fans dia lebih memilih untuk menggunakan cara King Spree. Jadi pengen coba untuk menangin laningnya juga. Mungkin karena seperti yang udah aku bilang ya, secara power hero Brody karena dia juga punya power poke dan juga damage early yang lumayan sakit. Itu yang coba untuk diantisipasi seorang Fenzu. Ya, tapi sesaat lagi kita akan melihat untuk objective fight yang pertama. Cosmic Frogs memang mereka agak sedikit struggle ya. Di bagian tengah terutama kombinasi dari Virgi dan juga Vezuki ini benar-benar merepotkan sekali sih. Yang membuat agak sedikit tertahan dari segi experience yang dimiliki oleh Lamelo. Tapi membuka asal Eco dan langsung fokus dengan Goach-nya. Berhasil dicuri. Retributions-nya agak sedikit miss dari Lefkun. Bahkan membuat Adois membuang flickernya. Lefkun cukup low, ditarik dengan Guiding Wind. Tapi Adois gak bisa diselamatkan. First Blood untuk Virgi. Wow, ini dia First Blood by Infinix GT50 Pro. Berhasil didapatkan oleh teman-teman dari Onyx Prime plus Turtle juga ya. Ini membuat mereka akan mendapatkan benefit ganda tentunya. Dan itu adalah kontes yang bisa kita bilang sebenarnya tetap terhitung 50-50. Cuman sayangnya Lefkun dia benar-benar berada di area tengah. Dan untungnya sebenarnya juga tadi meskipun harus kehilangan Turtle dia nggak tumbang. Karena kalau tadi dia tumbang itu akan jadi istilahnya kerugian berlipat lah untuk teman-teman daripada tim Cosmic Frog. Dan untuk item di awal tentunya kali ini Warrior Boots untuk seorang Fenzu. Ya kan, dan begitu pula, oh balik, biasanya aku malah ngeliat Brody-nya pakai sepatu, Melissanya nggak mau. Melissa pengen buru-buru bikin Kara Corrosion, Brody-nya biasa bikin Kara Warrior Boots dulu. Tapi Fenzu sekali lagi, di sini fokus dia adalah untuk sustain di area landing once again. Supaya dia di late game bisa berbicara banyak. Mengingat juga bagaimana continuous damage yang bisa diberikan oleh Melissa di late game nanti. Itu akan benar-benar harusnya ya, bisa bikin kaget backline daripada Cosmic Frog. Betul, mungkin build ke arah Warrior Boots terlebih dahulu juga untuk mempermudah dari fans juga bisa main 2 lane ya. Mengingat tadi udah ada rotasi juga yang dilakukan ke arah bagian mid. Dan yap, memang sejauh ini keunggulan dimiliki oleh Onyx Prime. Mereka berhasil menguasai turtle yang pertama dengan kondisi yang harusnya tadi dikuasai terlebih dahulu oleh Cosmic Frog. Itu yang bakal jadi PR nih. Early game yang kita kira bakal jadi agresif dari Cosmic Frog justru malah dipegang oleh Onyx Prime dengan Yisun Sin yang notabene-nya kalau dari awal udah snowball ini bakal jadi mid game yang cukup berat buat Cosmic Frog nantinya. Bengong, tiba-tiba Yisansinya udah level 15. Iya, biasanya gitu ya. PR banget tuh ya. Ditambah dari tadi Cosmic juga mereka belum bisa untuk memanfaatkan permainan punishment dengan baik. Terlihat dari tadi mereka juga kesulitan untuk memegang area river. Karena Rick J dari tadi juga lumayan aktif untuk selalu membuka vision dan juga menjadi garda terdepan buat teman-temannya. Sekali lagi dari Onyx Prime, mereka nggak mau untuk pokingan terlalu banyak mereka terima. Terutama dari arah Marcelnya atau Virgi supaya dia bisa menggunakan 1-2 golden hour di waktu yang tepat. Dan isi turtle untuk Onyx Prime. Ya masalah memang cukup sulit ya. Karena ada 5 member dari Onyx Prime yang bersiap tadi dengan attack defense yang berhasil mereka lakukan. Cutting minion di bagian atas itu menjadi jawaban agar mereka bisa menguasai second objective. Dan sekarang memang gapnya masih ada di angka 1.500 gold. Cosmic Frog, mereka harus segera bersiap karena kayaknya ini Onyx Prime nggak bakal tinggal diam. Mereka bakal coba menekan lebih dalam lagi mengingat keuntungan yang mereka miliki sejauh ini
udah berangkat banget dari awal nih. Ya. Dan jangan lupa ya, dari teman-teman Cosmic Frog, mereka juga perlu waspada. Bukan cuma sama damager yang dimiliki oleh Onyx Prime, Ya. tapi juga Esmeralda daripada seorang Ricky G. Karena kalau kita ngomongin Esmeralda nih, dengan satu-satunya instant burst yang bisa lahir dari Nolan, Ya. kalau damage Nolannya nggak cukup, siapa yang bisa ngepanis Esmeralda gitu loh. Yang bakal punya absorb damage yang berlapis, yang semakin lagi makan semakin tanky, tapi di top lane. Wow, Modelsnya connect, masih di Golden Hour yang berhasil dihindari oleh Flicker. Mau cukup aman. King Eagle memang dibuka. Tapi kali ini Adois hadir untuk mendorong mundur Virgi. Mau ternyata sempat tahu apa memori, tapi masih berhasil dipanis dengan hadirnya di timing yang tepat dengan Mountain Choke looking for triple kill. Dan itu dia Franz yang berhasil menjadi eksekutor. Itu dia triple kill untuk seorang Franz. Ya tentunya ini akan menjadi angin segar tambahan untuk Onyx Prime, tapi Conceal Play. Ini akan dikejar sepertinya. Efek Immobilize yang berulang kali dikeluarkan akan cukup repotkan ya, karena Levin juga harus bisa mengantisipasi nih adanya invasi yang coba dilakukan. Mengingat selama masih ada purple buff, itu masih oke lah. Tapi sekarang udah bisa direbut harusnya purple buff dari tangan seorang Levin. Ya. Ini berat nih ya untuk Cosmic ya. Masalahnya dapat triple kill-nya adalah Franz gitu. Dan di area top lane tadi, satu hal yang aku lihat sempat terbagi dari tim fight ya. Dimana tadi sebenarnya Maul udah bisa untuk cabut, tapi dia malah milih untuk tetap ngasih poking tapi purple buff. Yap, itu dia yang tadi aku sempat mention. Nggak akan dikasih mudah pastinya purple buff-nya. Harus ditukar dengan ada Retribution. Dan yap, memang belum ada Retribution. Tapi sekarang tersuruh Ricky J. Ini yang bakal cukup struggle. Karena ingat Esmeralda dengan shield absorb yang sebegitu besarnya. Ditambah dengan adanya tambahan cooldown reductions dari purple buff. Harusnya nggak bakal bisa dipanis oleh teman-teman dari Cosmic Frog. Ya, ini satu concern yang tadi udah aku mention ya, bahwa ketika berhadapan sama draft yang dibawakan oleh tim Onyx, ini jangan terlalu fokus untuk ngebuat damage-nya nggak bisa makan. Karena kalau Esmeraldanya juga bisa untuk terus dapetin item yang dia butuhkan, bisa untuk terus dapetin snowball yang dia harapkan, otomatis ini Cosmic bakalan kesulitan untuk bisa ngepanis dia. Karena ya once again gitu loh, di sini mereka mengandalkan Novaria, tipikal mid laner yang lebih ke arah ngepoke, buka vision, rotasi cepat, dan minusnya dia ketika bertemu sama Esmeralda kayak gini. Itu berani banget loh dia 1v3. Dan bahkan Adoy sekarang yang terlihat agak sedikit tertinggal. Gak bisa berbuat banyak ya, merelakan juga inner third bagian bottom lane. Dan 1v1 situation yang berhasil didapatkan oleh Franz. Looking for double. Dia masih bisa menahan damage dari Astral Sphere sampai di flicker. Dan itu dia shutdown moment yang didapatkan oleh Adoy. Di sisi yang lain, coba untuk mempressure balik ke Zuki cukup low. Tapi ingat, ini mereka udah kehilangan satu inner turret di bagian bawah, tapi sesaat lagi Lord akan segera hadir dan harusnya Cosmic Frog masih belum bisa berbuat banyak. Aduh, bahkan area midnya akan coba untuk dipanis kali ini. Lihat Rick J, dia udah bener-bener pede banget. Dia dari tadi bener-bener gak takut. Polystar pun gak ada 3 orang, karena dia tahu gak ada yang bisa untuk panis dia dari arah teman-teman tim Cosmic Frog. Dan meskipun dari Francia tumbang, kita mau bilang ini menjadi angin segar bagi Cosmic Frog juga tidak gitu loh. Karena yang tumbang juga adalah Levkun, yang dapetin killnya juga adalah seorang Adois. Dan ini yang sebenarnya juga jadi salah satu kelemahannya Uranus nih. Kalau lagi kondisi under kayak gini, karena dia bukan tipikal XP laner yang bisa bikin momen ya. Dengan sisi power, macam kayak Yuzong, Terizla. Ini ngebuat Uranus juga kesulitan gitu loh untuk bisa make a play. Dan juga ngebuka jalan bagi teman-temannya mengembalikan keadaan. Masalahnya dia bakal cuma jadi sandbag aja dan ada Virgi yang terpaksa membuka golden hour untuk defensif. Asal Iko masih berhasil mendapatkan Virginya, tapi Levkun yang jadi pertukaran. Damage yang begitu menyakitkan dari adanya Models itu yang gak bakal bisa dihindari. Karena ketika mereka tertangkap golden hour, adanya Models lagi-lagi connect dan ngebuat Adois ini juga harus menjadi korban. Ya, itu dia tim fight yang cantik banget ya. Dari arah teman-teman tim Onyx Prime backup terhadap seorang Virgi yang coba untuk di all in. Tapi Golden Hour yang juga tadi langsung meng-cancel semua inisiasi. Ditambah Franz yang juga pas banget datang dengan Restless-nya. Itu ngebuat Cosmic Frog inisiasi mereka langsung menjadi sia-sia. Dan perbedaan gold ini udah semakin menjauh tentunya. Onyx Prime akan semakin percaya diri untuk main-main di area jungle milik teman-teman dari tim Cosmic Frog. Dan untuk di momen-momen kayak gini, ya Cosmic gak punya banyak pilihan, gak punya banyak opsi selain bertahan. Karena kalau mereka mau dorong lane jauh, mereka juga gak punya spesialisasi hero untuk ngedorong laning jauh Bang Radit. Betul. Masalah juga Holy Defense di bagian bawah udah hilang dari Cosmic Frog. Ini akan memudahkan harusnya dengan Lord pertama yang sepertinya akan diperlama move-nya. Sambil kita lihat dulu nih damage yang begitu menyakitkan. Oh my god, gimana cara membendung? Karena ada di sini cuma jadi sandbag yang nggak terlalu tanky juga. Dia under conditions dari
semua keuntungan dimiliki oleh Fenzu. Dan bahkan untuk kali ini sepertinya akan hadir secara bersamaan Lord di bagian bottom lane. Bersama dengan wave minion tengah. Apakah bisa untuk dipertahankan oleh Cosmic Frogs base turret mereka? Ya, ini berat banget tentunya ya. Karena Onyx Prime terutama dari Fenzu-nya udah pede banget ya. Tadi kita ngeliat dia udah langsung nge-poke menggunakan Ice on You karena 4 hero sekaligus dan 4-4-nya kena slow, kena damage yang tinggi. Tapi sekarang Lord sudah mulai masuk. Wah, masalahnya Adois membuang flicker. Tidak terlalu dini untuk bisa menghindar dari jangkauan modal. Memang dipaksa untuk mundur terlebih dahulu, tapi base turret satu aja itu udah jadi keuntungan maksimal di Lord yang pertama. Karena selain dari mereka akan membuka lagi vision semakin jauh ke area purple, ini Onyx Prime udah bebas nih. Seenggaknya nanti di next objective fight yang mereka bisa untuk memainkan laning jauh terlebih dahulu dengan adanya Yusun Sin dari France yang sudah menyentuh level 15 ini. Ya, dan untuk item initiation tentunya kita bisa melihat Fenzu yang udah jadi dengan Trinity. Tapi Golden Hour. Oh my god, menangkap dua di bagian belakang dan sekarang mau cukup low. Base turret dipaksa untuk diambil oleh Onyx Prime dan mereka nggak tinggal diam. Adois! Terkena efek stun oleh Mountain Choker, menghindar untungnya. Dan masih bisa menjauh dari jangkauan modals milik Fenzu. Min satu jantung itu ya untuk seorang Adois ya. Untung ada Guiding Wind yang tadi kita bahas. Karena tentunya masih bisa menyelamatkan seorang Adois yang hampir aja kehilangan nyawa. Yang tadi udah kita mention ya. Inilah dia enaknya seorang Matilda yang ketika teman-temannya hampir terpanis bisa untuk memberikan bala bantuan. But so far, Cosmic Frog salah satu alasan mereka juga kesulitan adalah ini Golden Hour-nya ini ya. Bukan cuma menjadi inisiasi, tapi kayak di bottom lane tadi itu menjadi satu buah ancaman yang ngebuat effort mereka untuk bisa menumbangkan Virgi itu malah kayak membuka jalan menuju kuburan mereka sendiri. Wah, ini masalahnya mereka udah bermain di kuburan mereka sendiri. Mengingat nggak dikasih jarak lagi untuk bisa keluar. Bahkan Adois saja babak belur. Kena damage dari Kezuki. Begitu menyakitkan, tapi sekarang maju lagi. Pokingan damage terus menerus dengan modals ya, tapi di bagian lain hampir saja bisa mempanis Adois yang ditarik oleh Guiding Wind, tapi base turret didapatkan semuanya di menit 11 tanpa perlu adanya Lord yang kedua. Ya, rontok semua kali ini ya dari base turret atau inhibitor milik teman-teman tim Cosmic Frogs. Dan ini dia Lord kita sudah hadir. Yang pasti kita akan lihat apakah Onyx Prime akan mendapatkan Lordnya dengan mudah tanpa adanya kontes. Karena ya Cosmic Frog mereka pengen kontes juga pastinya mikir dua kali. Dan Lord Slane presented by Infinix GT50 Pro yang kini sudah berhasil didapatkan oleh Onyx Prime. Dengan perbedaan mereka yang udah sesignifikan ini, dengan item yang juga harusnya udah jauh banget ya perbedaannya. Karena teman-teman dari tim Onyx Prime terutama Fenzu-nya ini bahkan kayaknya udah hanya butuh satu item tambahan lagi untuk bisa mencapai full item. Trillion push ini akan coba untuk langsung mereka usahakan. Ujian sesungguhnya Cosmic Frog, mampukah mereka untuk bertahan? Ini masalahnya menjadi Lord yang bisa untuk menyelesaikan game yang pertama. Mengingat sekarang pressures yang mereka bawakan. Adois tertangkap oleh Falling Star Moon. Golden Hour di bagian belakang. Base terexpose. Left Coin masih bisa menghindar dari satu hit terakhir yang dibutuhkan. Tapi base-nya langsung difokuskan. Itu bisa ditangkap dengan dua member yang hilang. Double kill kembali oleh France. Dan bahkan base menghilang.